Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita membaca kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita ajarkan untuk orang-orang tua kita, guru kita, para mu'alif, para musannif yang semua kitabnya kita baca ataupun tidak kita baca. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila hadratin sultanil awliya Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa jami'a wa sama wa rasulullah wa alil kamalan maghfirah wa ila rum basi masam Jombang wa ila rum biasa samsul arifin Situbondo wa ila rum Hasan Ginggong wa ila rum Amin Pasuruan wa ila rum Ahmad Siddiq Jember wa ila rum Bisri Mustafa Rembang wa ila rum Yai Haji Maimun Zubair Rembang wa ila rum Arwani Uraihan Mamun Kudus wa ila rum Abu Yadin Yati Banten wa ila rum Ilyas Ruqiyah Cipasung wa ilaro Aba Anom Surya Raya wa ilaro Ajangan Khair Abadi wa ana khususan ilaro Syekh Asyaf Tilaribai nafa'ana Allah bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna. Kalau sekarang halaman 96 banyak malu itu ya. Itu nanti dipercepat aja anak-anak ya. Biar lu kok ngaji nih. Wa ya'malu ismul fi'li amal al-fi'li alladhi huwa bima'nahi. Ini tolong diperhatiin ya. Wa ya'malu dan beramal apa ismul fi'li amal al-fi'li dengan seperti masdar maf'ul mutlaq. Amal al-fi'li dengan seperti amal fi'ilnya alladhi yaitu fi'il alladhi yaitu fi'il huwa yang bermula alladhi bermakna huwa yang bermula isim fi'il gitu awas. Alladhi yaitu fi'il huwa yang bermula isim fi'il bimaknahu itu semakna dengan alladhi. Jadi maksudnya isim fi'il bisa beramal seperti fi'ilnya, yang mana isim fi'il tadi semakna dengan fi'il. Kemarin soh, contohnya kan gitu. Soh kemarin pembandingnya apa? Uskut. Nah kan gitu. Kalau uskut itu kan berarti fi'il amar. Nah kan gitu kan. Nah artinya soh ini bisa beramal seperti amalnya uskut. Karena isim fi'il bisa beramal seperti fi'ilnya, yang mana isim fi'il sama dengan maknanya fi'il tersebut, fayarfa'u, maka itu namanya fa' fasikah. Dan itu kan harus dilatih. Fa'nya itu fa' apa itu kan. Ada fa' jawab, ada fa' fasikah, ada fa' bayan. Gitu kan. Fayarfa'u maka bisa merofakkan apa isim fi'il al-fa'ila. Awas jangan kebalik, jangan salah narkib. Fayarfa'u maka bisa merofakkan apa isim fi'il al-fa'ila pada fa'il. Al-fa'ila pada fa'il zahiran wa mustatiron. Zahiran apanya? Zahirnya maksudnya isim fa'il yang zahir, wa mustatiron dan isim fa'il yang mustatir. Itu yang pertama. Karena isim fi'il bisa beramal seperti fi'ilnya, yang mana isim fi'il itu semakna dengan fi'il tersebut, maka
isim fi'il pun bisa merofakkan fa'il, baik fa'ilnya tadi berupa isim dhohir atau fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Itu maksudnya. Wa yata'adda, dan bisa muta'addi apa isim fi'il ilal maf'uli kepada maf'ul bih, maksudnya binafsihi, dengan dirinya sendiri, isim fi'il. Kalau memang fi'ilnya, kan diperhatikan kan, kalau memang fi'ilnya bisa muta'addi dengan dirinya sendiri gitu loh. Wa biharfil jarri, dan dengan huruf jar, kalau memang fi'ilnya harus disambung dengan huruf jar. Wa min thamma, nah itu awas perhatikan, wa min thamma harakatin, dan dari sana ya ta'adda ilal maf'ul binamsihi wa bi harfil jarri, itu isinya thamma, biar tahu kronologisnya. Adda muta'addi apa hayyahal, isim fi'il hayyahal binafsihi, dengan dirinya sendiri hayyahal. Nah itu kan kemarin nggak ada hayyahal nih. Hayyahal itu salah satu isim fi'il. Pembandingnya kalau difi'ilkan itu i'ti, nanti berikutnya ada bawalah. Ini kata-kata ata ya'ti, kan gitu kan, i'ti kan, nanti berikutnya ada ya hayya, termasuk kalian baca hayya ala sholah, itu isim fi'il. Hayya bermakna ta'alau, bermakna i'ti. Lima kana bermakna i'ti, lima karena alasan, karena yang ada apa hayyahal, ada itu bermakna i'ti, semakna dengan lafaz i'ti, bawalah atau datangkanlah. Fi nahwi hayyahal ats-tsarida, hayyahal bawalah kamu, itu hayyahal semakna dengan i'ti. Ats-tsarida pada tarid, itu maknanya kuah, tujuh kalau bahasa Jawanya, kuah sayur itu loh, itu ats-tsarid. Hayyahal ats-tsarida. Nah itu ats-tsarida dibaca nasab menjadi maf'ulnya hayyahal. Kenapa? Karena hayyahal ini nggak usah saya tulis, paham kan ya? Tulis lah biar langsung paham. Kalau ada kata-kata umpamanya dalam bahasa Arab, hayyahal ats-tsarida, namanya ini ats-tsarida, kita dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Berarti hayyahal ini adalah isim fi'il, maknanya sama dengan i'ti, bawalah, datangkanlah, bawalah siapa kamu. Berhubung hayyahal sinonim dalam fi'ilnya itu i'ti itu ibaratnya muta'addi dengan dirinya sendiri kan, i'ti ini kan gitu, bawalah, bahkan dua maf'ul kalau i'ti. Nah maka di sini maf'ul langsung dibaca nasab, tidak membutuhkan perantara huruf jar. Ngerti? Paham nggak maksudnya nih? Itu yang dimaksud wa yata'adda ilal maf'uli binafsihi wa biharfil jarri. Nah yang huruf jar wa bil ba'i, dan dengan huruf jar ba lanjutnya. Lima kana bimana ajil, lima karena alasan, karena yang ada apa hayyahal, ada itu bimakna ajil, semakna dengan ajil, bersegeralah siapa kamu. Fi nahwi idza dzukiras salihuna, anak-anak kecil dibilangin dulu sobat. Idza dzukiras salihuna fa hayyahala ya Umar wa bi aliyin. Idza kana, awas ini hayyahal maknanya banyak. Idza kana ketika ada, mana tadi?
fi nahwi idza dzukira, apabila disebutkan siapa as-solihuna, orang-orang soleh, fahayyahala, maka bersegeralah siapa kamu, bi Umar, dengan Syekh Umar, wa bi Aliin, dan dengan Syekh Ali. Oh, tar dulu bi Umar udah titik. Wa bi ala. Oh, salah, awas. Wa bi ala, dan dengan huruf jar ala. Awas, dengar katin. Tapi seorang nempel itu kan, dan pikiran. Wa bi ala, dan dengan huruf jar ala. 5 maksudnya mutaaddinya hayya hal dengan ala, gitu loh. 5 karena alasan, 5 karena hayya hal, karena yang ada apa lafaz hayya hal bimakna akbil, itu semakna dengan lafaz akbil. Fi nahwi hayya hal ala kada, hayya hal, menghadaplah siapa kamu, ala kada, atas ini perkara. Berarti perhatikan. ini luar biasa, sepele cuman menentukan. Hayya hal itu kan ternyata mempunyai 3 makna. Yang pertama bimana ikti. Yang kedua, yang pertama nih, hayya hal bimana apa tadi? Yang nomor 2 dulu. Ajil. Ajil. Bersegeralah siapa kamu. Nah, yang kedua nih. Yang ketiga bimana akbil. Kalau ajil itu mutaaddinya adalah menggunakan huruf jar ba. Kalau akbil mutaaddinya menggunakan huruf jar ala. Sementara ikti itu tidak membutuhkan kata sambung, mutaaddi dengan dirinya sendiri. Mengapa Pak Ijah? Bisa dipahami nih. Maka ini yang supaya kalian paham kronologisnya. Isim fi'il itu bisa mutaaddi dengan sendirinya. Yang kedua, bisa mutaaddi menggunakan huruf jar, tergantung isim fi'il tadi kata persamaannya apa, pembandingnya apa. Nah, ini sebabnya hayya hal dalam bahasa Arab itu sinonimnya ada 3. Kadang diartikan hayya hal di mana ikti. Contohnya hayya hal al-kharija. Ikti sebagai pembanding hayya hal diartikan dengan ikti itu adalah mempunyai makna datangkanlah, dan dia apabila jadi membutuhkan maf'ul secara langsung, tidak membutuhkan piranti huruf jar. Bisa dipahami? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hayya hal maknanya ajil. Bersegeralah siapa kamu. Umpamanya tadi dalam contoh bisa taruh di atas. Ini kan contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Idza dzukira as-solihuna. Paham nih? Nah, yang ketiga akbil. Hayya hal di mana akbil? Ini yang nomor 3. Hayya hal namanya ada contoh begitu. Hayya hal ala kada. Bersegeralah kamu melakukan ini. Itu hayya hal, pembandingnya adalah akbil, kan sama dengan akbil. Konsentrasi, ngadeplah kamu. Akbala ya ala kada. Nah, sesuai dengan kebutuhan fi'il pembanding. Ya gampang aja gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu maksudnya. Ini kan serius ya. Kalau nggak serius lah gimana paham? Kan gitu kan? Udah nyampe di situ, paham nggak? Ada yang nanya, Aska paham. Kamu mau paham Aska? 10.000 kalau Aska paham mah. Iya nggak? Kamu siapa namanya? Adit. Radit. Oh iya, semangat ya. Jangan nangis. Jangan lu ngantuk ya?
kayak gitu deket dia sih jadi ngantuk mulu. Dia nggak ngantukan dia. Orang habis mandi aja ngantuk. Adik dulu ya. Sok ya. Biar saya ngopi dulu lah. Biar seger. Apa Mat? Lu mau kopi kak? Beli, enak aja minta mulu lah. Oke, sekarang lain poin. Wala yudhofu kama anna musammahu wa huwal fi'lu kadzalik. Wala yudhofu, ini poin penting. Wala yudhofu dan tidak boleh dimudhofkan apa isim fi'il. Kama anna musammahu sebagaimana sesungguhnya yang dinamai isim fi'il, wahwa dan bermula musammahu, al fi'lu itu fi'il, kadzalika itu seperti itu, la yudhofu artinya benar. Kadzalika itu seperti itu, maksudnya seperti itu, ai la yudhofu. Walihada dan karena ini la yudhofu, tidak isim fi'il tidak boleh dimudhofkan. Qalu berkata siapa orang Arab, fi nahwi bal ha zaidin wa ruwaida zaidin bil jarri dengan jar. Annahuma masdaroni, annahuma pada sungguhnya lafadz balha dan ruwaida. Ini saya tegaskan lagi, ruwaida itu ya. Ntar lu bacanya kayak semalam lagi ruwet lagi. Ya kan? Itu ruwet Pak, ruwaida bacanya ruwet. Wah, ngaco namanya. Masdaroni itu masdar keduanya. Jadi balha dan ruwaida dijadikan masdar. Masdar yang kemarin dibahas. Ruwaida itu kemarin dari apa? Dari auroda, kan irod, ya kan masdarnya. Nah irod ditasghirkan, setelah ditasghirkan ada tarhim pakai kho bukan pakai kha. Kalau tarhim pakai kha maknanya ya arkamarrohimin. Kalau tarhim pakai kho itu namanya munada murakham. Munada yang membuang huruf akhirnya itu pembandingnya. Itu maksudnya. Wal fathati boleh fathah, boleh balha zaidan wal waida zaidan. Fihima dalam keduanya tadi. Fathata i'rabin dengan fathahnya i'rab. La walakinnahu dan tetapinya isim fi'il atau fathah yukhalifu itu berbeda apa al-fathah musammahu pada yang dinamai isim fi'il. Fi annal fi'la dalam sesungguhnya fi'il ya'malu itu bisa beramal apa fi'il mahdhufan hale dibuang wa yataqaddamu dan boleh mendahului apa ma'muluhu ma'mulnya isim fi'il al mansubu yang dibaca nasab mendahului alaihi mengalahkan atas isim fi'il. Ma'muluhu ma'mulnya fi'il fi anal fi'la ya'malu mahdhufan wa yataqaddamu dan boleh mendahului apa ma'muluhu ma'mulnya fi'il juga dirubah. Sementara itu wasmul fi'li dan bermula isim fi'il la ya'malu itu tidak bisa beramal apa isim fi'il mahdhufan hale dibuang. Titik tanggung ini diperhatikan. Isim fi'il walaupun ada nama isimnya kan ada fi'ilnya. Jangan gitu. Lebih menekankan persamaannya kan fi'il. Nah, isim fi'il itu tidak boleh dimudhofkan. Sebagaimana fi'il kan nggak boleh mudhof. Karena yang bisa mudhof bila itu ya isim. Oh, jelas itu maksudnya. Itu maksudnya wala yudhofu kama anna musammahu
wa huwa al-fi'lu kadzalika. Maksudnya kadzalika seperti la yudhofu. Maka kaitannya menyikapi lafaz balha zaidin ruwaida zaidin itu boleh dibaca dua. Boleh dibaca balha zaidin, boleh dibaca balha zaidan. Kalau zaidin nanti mudhof tapi dia isim fi'ilnya sebagai masdar. Nah, kalau zaidan ya dia bisa beramal seperti fi'ilnya. Maka fathahnya itu adalah fathata i'rabin, begitu loh. Kemudian kalau fi'il kemarin kan bisa beramal bahkan makmulnya mendahului fi'ilnya. Zaidan darabtu. Kan gitu mamanya kemarin. Kan boleh kan? Zaidan akramtu kan boleh kemarin. Nah, kalau isim fi'il nggak boleh sama sekali. Ya karena sama itu kan nggak berarti sama persis. Karena isim fi'il bisa beramal seperti fi'il, kesamaannya itu kan nggak sekuat dengan fi'ilnya. Nah, disitulah alasannya kenapa makmulnya isim fi'il tidak boleh mendahului, sebagaimana isim fi'il tidak boleh dibuang sementara makmulnya masih ada. Nah, itu nggak boleh, melanggar ketentuan, gitu loh. Yang terakhir wala yatakot, nah itu ada itu wala itu ada malah wala yatakot damu, dan tidak boleh mendahului apa makmuluhu makmulnya isim fi'il iklan mah batu apa batik man batu atak lagi kan. Wala yatakot damu, dan tidak boleh mendahului apa makmuluhu makmulnya isim fi'il, mendahului alaihi atas isim fi'il. Makmulnya dulu baru isim fi'il nggak boleh. Bal yajibu, bahkan wajib apa takhiruhu, mengakhirkan makmul. Awas jangan salah menempatkan domirnya. Takhiruhu, mengakhirkan makmul, anhu, dari isim fi'il. Alasannya lidha'fihi, karena lemahnya isim fi'il fil amali, di dalam amalnya. Karena nah itu namanya ya, ini saya perhatikan, saya ulangi lagi. Itu kan ada fa, ya kan? Fa-nya supaya kalian terlatih kalau itu adalah fa-nya fa fasihah. Ini saya ulangi. Karena makmulnya isim fi'il tidak boleh mendahului isim fi'ilnya, bahkan wajib diakhirkan karena lemahnya dalam amal. Fala takulu, itu namanya fa fasihah. Jelas gak maksudnya? Hei, paham nih? Ini kan saya ulang tadi. Karena ini maka, nah, kan gitu. Itu ciri-ciri kita mengenal fa fasihah, gitu loh. Beda dengan fa jawab kan. Idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya kan fasabbih. Fa-nya fa jawab, karena itu jawabnya idza. Lah tapi ini sebelumnya enggak ada syarat. Tahu-tahu ada fa. Nah, fa-nya itu fungsinya fa apa? Ya kan fa juga macam-macam. Ada fa jawab. Ya kan fa jawab syarat. Ada juga fa jawab yang kemarin dibahas. Kaitannya fa jawab yang menasubkan fi'il mudhari. Ingat enggak? Kan itu kan huruf fa yang bisa menjawab menasubkan fi'il mudhari. Nah, di sini saya tekankan seperti itu supaya kita bisa membedakan fungsi huruf fa itu sendiri macam-macam. Kalau orang yang malas ngaji ilmu nahwu mah bodo amat, fa apa kek, pak oga itu nggak apa-apa, dan pak oga lagi, nah, kan kacau kan, ngantuk, itu gini-gini nggak apa, liatin kopi mulu, pahit, ya nggak enak kopinya pahit, nggak usah, nanti malah meriang, ya, iya, kamu liatin kopi mulu aska, ya. Oke. Fala takulu, maka tidak boleh berkata siapa kamu, kaitannya memberi contoh. Zaid dan dunaka itu nggak boleh.
kama taqulu, sebagaimana boleh berucap siapa kamu Zaid dan Khud. Nah, gitu. Lakinnahu yukhalifu mana tadi? Khilafan, dengan berbeda pendapat siapa saya, khilafan dengan betul-betul berbeda pendapat, lil Kisai, terhadap Imam Kisai. Ini keren supaya kalian juga, kita juga kenal. Salah satu pionir ilmu nahwu itu ada namanya Imam Kisai. Kisa itu kalau secara harfiah selimut. Imam Kisai itu ya mungkin dulu selimutan mulu kayak Sandi gitu lah. Rumput ya, itu Imam Kisai. Ada Imam Mubarik, ya kan? Nah, dua imam ini, Imam Kisai dan Imam Mubarik, itu adalah termasuk di samping ahli nahwu, beliau juga ahli dalam ilmu qiraah. Kan kita kenal ada qiraah sab'ah kan? Nah, salah satu itu adalah Imam Kisai, Imam Habs, Imam Mubarik, Imam Farro, itu kan? Termasuk Al-Farro itu juga pionir dalam ilmu nahwu dan termasuk ilmu qiraah. Artinya apa? Betapa ulama-ulama terdahulu itu menguasai disiplin ilmu itu, enggak hanya satu fan, enggak hanya satu bidang studi, tapi fan-fan yang lain pun dikuasai dengan baik. Maka kedokteran dan kedokteran Ibnu Sina sampai detik ini itu tidak satu pun dokter yang bisa mengalahkan kedokteran dan kedokterannya Ibnu Sina. Kenapa? Karena Ibnu Sina tidak hanya menguasai satu disiplin ilmu kedokteran, tapi menguasai ilmu dokter secara totalitas. Badan manusia ini kan macam-macam, kejiwaannya bagaimana. Kalau sekarang kan dokter spesialis THT, tenggorokan, hidung, telinga, spesialis. Dokter THT nggak menguasai penyakit dalam, paru-paru, rupa-rupa, ya kan? Kalau kayak Sandi itu penyakitnya bukan lagi paru-paru, rupa-rupa, iya kan? Nah di sini apa piawainya ulang dan ini kritik sebenarnya buat kita. Artinya betapa tekunnya ulama-ulama dahulu dalam ibaratnya menekuni disiplin ilmu yang dipelajari. Kita kenal dengan Ibnu Darda, iya kan? Itu juga dokter juga. Termasuk Imam Al-Khwarizmi, teorinya sampai sekarang nggak bisa dipatahkan. Termasuk Ibnu Sina dengan kitab Al-Qanun, kitab undang-undang, kitab dasar lah. Kitab dasar ilmu kedokteran sampai sekarang nggak bisa dibantahkan pendapat-pendapatnya. Al-Khwarizmi berpendapat bahwasanya mata ya kan benda yang ngirim sinyal ke mata. Nah, sementara kalau pandangan kita kan nah kita bisa melihat itu ya mata yang ngirim, kan gitu kan. Nah, Al-Khwarizmi ketika itu sudah berpendapat bahwasanya benda lah yang mengirim sinyal ke mata. Ini luar biasa. Maka nggak boleh ibaratnya kita belajar kok asal-asalan. Kita belajar ya harus dengan semangat yang tinggi lah, semangat yang kuat. Itu maksudnya. Wah, kita kan zaman milenial Pak, apalagi aku zaman milenial. Orang buka apa-apa kesusahan tinggal buka di Chrome, ya enggak? Di Google, ya enggak? Gak usah nanya ke kiai sekarang Pak. Buka ini, buka, keluar semua. Lah setelah keluar kita rekam yang baik lah dalam pikiran. Kan begitu kan? Cuman dulu bahasa Fatihahnya ya Kurson ialah Syekh Google. Lah iyalah, ngajinya sama Google. Kan begitu kan? Nah di sini itu Imam Kisai. Maksudnya ini kan penting sekali ya kaitannya Imam Kisai. Fi ijazati dzalika, di dalam membolehkan itu mendahulunya makmul terhadap isim isim fi'il gitu. Ilhaqon karena disamakan, karena diilhaqkan lil far'i terhadap cabang di aslihi dengan asalnya. Berarti deh, maksudnya begini. Kaidah umum ya. Enggak apa-apa di atas ya. Zaid dan Guna. Nah ini enggak boleh.
kan maf'ul, dunaka kan isim fi'il. Nah ini itu kaidah umumnya ini tidak boleh kan gitu. Kalau dunaka Zaidan boleh, dunaka Zaidan. Kemarin dunaka kan maknanya khud kan gitu. Tapi kalau Zaidan khud boleh, ini oke. Tapi kalau ini tidak oke, paham nih? Itu maksudnya makmulnya isim fi'il tidak boleh mendahului isim fi'ilnya. Oh gitu loh. Beda kalau ini Zaidan khud, umpamanya khud kan asli fi'il sebagai sinonim dari kata-kata dunaka boleh. Ini kaidah umumnya seperti itu. Tapi menurut Imam Kisai membolehkan, satu-satunya ulama yang membolehkan makmulnya isim fi'il mendahului isim fi'ilnya itu adalah Imam Kisai. Nah, Imam Kisai berargumen isim fi'il itu kan cabang far'un daripada fi'ilnya. Nah, apa salahnya cabang ini ngikutin pusat? Kan gitu. Apa salahnya cabang ini ngikutin asalnya? Nah, asal itu kan berarti pusat. Nah, pusatnya berarti kan fi'il. Nah, di sini perbedaan pendapat yang kemarin saya sampaikan, kita jangan pernah alergi dengan perbedaan pendapat. Justru dari perbedaan pendapat, ketika disikapi dengan baik, disikapi dengan benar, itulah nilai-nilai toleran yang luar biasa. Udah saya kemarin saya kasih tahu kan, kalau orang ngajinya kitab kuning itu benar, maka toleran dia, nggak dikit-dikit bid'ah, sesat, kafir, kan nggak gampang gitu. Tapi lihat dulu. Tapi kalau ngajinya kok kitab putih, nah, bukan kitab kuning, kitab putih berarti kita apa Pak? Terjemahan. Nah, terjemah, gampangnya gitu ya, karena dia taunya cuma segitu. Ya udah, ngaku paling bener, ngaku paling suci, yang tidak sama dengan dia ya sesat. Kan repot. Lah hanya lu orang cuci muka. Iyalah. Disangkanya anu kali ya. Masya Allah. Udah ngantuk ternyata. Oke, lanjut dikit lagi. Wa manuwina minhu fanakiratun. Nah ini pun keren juga nih. Wa ma lam yunawan fa ma'rifatun. Wa ma dan bermula isim fi'il. Nuwina harakatin. Nuwina yang ditanwini apa ma? Minhu dari isim fi'il. Fa nakiratun maka itu nakirah. Kawahan wawaihan, seperti wahan dan waihan. Itu kan ditanwini, wahin itu loh. Wa ma lam yunawan fa ma'rifatun. Wa ma dan bermula isim fi'il, lam yunawan yang tidak ditanwini apa ma minhu dari isim fi'il, fa ma'rifatun maka itu ma'rifat. Kanazali wadaroki, seperti lafaz nazali, turunlah siapa kamu, itu semakna dengan inzil, singgah. Wadaroki itu susul ya. Jadi kok ada isim fi'il ditanwini itu berarti nakirah. Kok ada isim fi'il enggak ditanwini itu berarti ma'rifat. Karena ini kan isim fi'il kan bencong, isimnya ada, fi'ilnya ada kan, dari kemarin begitu kan. Nah di situ wa mastumila bil wajhaini, wama dan bermula isim fi'il ustu'mila yang dipergunakan apa ma bil wajhaini dengan dua wajah, dengan dua cara maksudnya. Berarti dua cara itu apa? Tanwin tidak jadi kadang ditanwini, kadang tidak ditanwini, maksudnya bil wajhaini. Fahuwa maka bermula mastumila bil wajhain fi khali tanwinihi, di dalam keadaan tanwinnya ma nakiratun
Wa fi hali adami tanwinihi, dan dalam keadaan tidak ada tanwinnya ma'rifatun, itu ma'rifat kasoh seperti soh. Kalau soh itu nggak ada tanwinnya ma'rifat. Kalau sohin atau sohan, nah itu berarti nakira. Wa mah dan mah. Wa uf, kan fala takul lahuma uffin, kan gitu. Ditanwini apa enggak? Kalau dalam ayat kan ditanwini uffin. Ketika ditanwini nakiro, ketika tidak ditanwini ya ma'rifat. Itu maksudnya masalan, ay masal tu masalan. Wa idza aratta bi uskut sukutan, wa idza aratta, dan apabila mengendaki siapa kamu bi dengan isim fi'il atau dengan soh uskut sukutan, yaitu pada lafaz uskut sukutan. Jawabnya idza ma nawan tahu, ma bermula, ma itu bermula lalu idza aradta bihi, idza aradta bihi sukutan, ma bermula lafaz isim fi'il, nawanta yang menanwini siapa kamu hu pada ma, wa hakamta dan menghukumi siapa kamu alaihi atas ma, menghukumi di anau dengan sesungguhnya ma, nakiratun itu nakiro. Awis sukutal muayyan, atau sukut diam, tapi diamnya al muayyan yang ditentukan. Maksudnya diam yang ditentukan. Ngaji umpamanya anak-anak ngaji berisik. Diam. Maksudnya diam itu kan bukan berarti diem kayak patung. Diemnya orang ngaji itu kan nggak boleh ngobrol, tapi tetap nulis. Ngerti nggak maksudnya? Itu kan namanya sukut muayyan. Ini gampangannya seperti itu pembandingnya. Kan ada diam secara umum, udah diam nggak boleh gerak kayak patung. Tapi udah ngantuk lagi dia. Nah, diamnya orang ngaji itu kan bukan diem kayak patung, ya tetap nulis, ya kan? Jelas gak maksudnya? Nah itu namanya asukut al muayyan, diam tapi yang ditentukan. Ngerti pembandingnya kan? Nah itu beda dengan sukut secara umum. Kalau sukut diam secara umum dia ya diam, atau mungkin diam dalam sholat. Ya kan dalam sholat itu kan nggak boleh ngomong yang nggak karuan. Tapi bukan berarti nggak membaca kan? Membaca Allahu Akbar, membaca doa kita, membaca Al-Fatihah, yang membaca takbir serta bacaan-bacaan yang kaitannya dengan sholat. Nah nggak boleh nyanyi kayak Juni tadi, rinduku apa tadi lu? Wah bahasa itu kayak orang stres. Juni tadi siang-siang, sama wah ini Juni lagi patah harang. Iya kan? Iya. Emang lu diputus sama siapa Jun? Ya ilah norak banget. Lu diputus sama Santi emang? Iya, wah patah cinta apa patah tai namanya jelaskan. Nah iya kan? Masya Allah, mamanya. Itu namanya sukut muayyan. Tarokta, maka meninggalkan siapa kamu, tanwinahu pada menanwini sukut muayyan, wahakamta dan menghukumi siapa kamu, alaihi atas isim fi'il, dianau dengan sesungguhnya isim fi'il itu ma'rifatun berupa isim ma'rifat. Udah jelas kan? Nggak usah dijelasin, nggak udah gini. Ya udah, terus gimana nih Mat? Habis sisa ini kalau saya gas lagi sanggup gak? Sanggup ya? Juga maksudnya tanazu biar ada ini ya, karena kan tanggung nih udah. Nanti pengajian bapak ya kan, terus yang ngaji aja, yang nggak ngaji ya bantuin nanti naikin genteng, kan genteng datang. Kalau mau sekalian saya datengin pasirnya, lah iyalah pasir masa tinggal bayar ya, woi kirim pasir ada antar, lah iya kan, nah cuma kan biar sesuai kebutuhan, ntar kebanyakan ngampar ya nggak karuan, mungkin nggak apa-apa, nambah sampai setengah 8 lah atau jam 8, 1 jam lagi berarti
Denger ya ngaji yang banyak lah. Lu buktinya makan aja pada nambah mulu. Lu tadi sore pada makan Yasin, ya kan? Apaan makan yang nambah, kira ngaji menambah rendeng. Ya, kayak ani mana ani? Iya, udah ngopi dulu. Ntar baru lanjut. Bismillah. Udah lanjut, bab tanazu'i. Bermula ini bab tanazu. Tanazu itu berebut, cekcok, ribut. Ya kayak Aska sama Aldo aja lah. Ya, ini roti saya, ini bukan roti saya ya. Roti satu diperebutkan oleh Aska sama Aldo, ya enggak? Ntar dua-duanya nangis ya. Andri nonton, Duri. Nah, iya. Itu tanazu. Loh, dalam ini pun cekcok gitu loh. Ribut dalam amal gitu loh. Tapi bagus kan? Ribut dalam amal. Nah, kalau kalian kan bukan ribut dalam amal. Ini tugas saya yang bersihkan. Kalau kalian kan ribut dalam meninggalkan amal. Lu yang ngerjain. Oh lu, ya enggak ujung-ujungannya enggak dikerjain. Ini tanazu tapi fil amal loh. Keren apa enggak? Keren banget ah, tanazunya fil amal, ribut dalam beramal. Wa yusama dan diberi nama apa tanazu? Aidon khali juga. Maksudnya khali juga kama yuqalu at-tanazu fil amal. Itu loh. Aidonnya itu biar ngerti. Juga itu kan seperti sebelumnya kan. Aidon itu babul i'mali, bab i'mal. Jadi selain namanya bab tanazu fil amal, dalam disiplin ilmu nahwu disebut juga dengan namanya babul i'mal. Wa haqiqatuhu, dan bermula hakikatnya tanazu ayyataqaddama, itu bahwa mendahului, jatuh duluan gampangannya. Apa amilani, dua amil, fi'lani yaitu fi'il keduanya, mutasarrifani yang mutasarrif itu bisa berubah-ubah seperti doroba, akala itu kan ya, termasuk Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa adzim ala sayyidina Muhammadin, itu tanazu, bahkan 6 itu ya kan. Ntar kan Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa adzim ala sayyidina Muhammadin, kan ala sayyidina Muhammadin cuma satu, direbutkan oleh 6. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa adzim wa majid, tambahin lagi. Kalau enggak banyak banget, tanazunya bisa banyak. Ya itulah rebutan. Ya sama pilkada ya, kan berebut kan. Bahasa sama seperti itu gitu loh. Nah itu amilnya bisa berupa fi'il au shibhuhuma, atau yang menyerupai fi'lani mutasarrifani au fi'lun. Nah itu ada 3 poin. Au fi'lun atau fi'il, murni fi'il, wa shibhuhu, dan yang menyerupai fi'il. Au aktsaru, atau itu lebih banyak, bukan hanya 2 tapi lebih dari 2. Lebih banyak minhuma, daripada amilani, ittifaqon, hale sepakat, fil amali, di dalam amalnya, mengejirkan, menasobkan atau merofakan, cocok, awih talafa, atau berbeda-beda. Ini didalami betul loh ya, maka ini saya kasih mukaddimah, besok dimatangkan gitu. Awih talafa, atau berbeda-beda apa amilani fihi, di dalam amal. Wa yata'akharu, dan jatuh akhir, anhuma, dari amilani, au anha, itu kalau memandang aksar, au anha, atau dari amil-amil, kan itu tadi aksar kan, makanya itu anha. Apa yang yata'akharu,
makmulun satu makmul fa aktsaru maka lebih. Wa yakunu dan ada apa kullu wahidin masing-masing satu minal amilaini dari dua amil dima ini yang telah lalu keduanya ada itu yatlubu menuntut awil awamil jadi bukan amila ini kan disyarai kalau dalam kitab matan kan al awamil kan. Nah ini dia syareh diperinci yang dua amil ya yang awamil ya awil awami lalu itu atau kemana nih awamili atau amil-amil atau amila ini al mutaqaddimati yang jatuh duluan yatlubu itu menuntut apa itu ya apa tak Ya. harusnya tak lah. Tatlubu itu menuntut apa al awamil dzalikal mutaakhira pada itu makmul yang jatuh akhir bihasabil makna dengan menghitung makna ayyakuna bahwasanya ada apa dzalikal mutaakhir makmulan itu sebagai makmul lahu bagi amil alal badali atas sebagai badal ma'awukuhi beserta jatuhnya makmul fi dzalikal maudhi' dalam itu tempat wa talab dan tuntutan wa talabu dan bermula tuntutan imma ala jihati tawafuqi itu atas sisi sesuai cocok fil fa'iliyati dalam kefailannya awil maf'uliyati atau kemaf'ulannya atau dalam fa'iliyah awil maf'uliyah ma'an hale sekaligus. Ma'an kemarin dibahas dalam bekal walaupun dia isim jamid itu maknanya ditakwil. Apa kemarin bet? Gak ngerti. Apa Santi? Mana Santi? Ngumpet dulu sih udah hitam kecil ngumpet lagi aduh kamu ya. Pakaiannya maksudnya hitam-hitam nggak itu? Lah iya kan? Apa kemarin ma'an? Muso hibaini ya asinnya. Au mata kholufi atau serta berbeda fihima dalam fa'iliyah awil maf'uliyah. Nanggung itu belum bisa diartiin lah. Misalul fi'la ini bermula contohnya dua fi'il fi talabil fa'iliyati di dalam menuntut kefailan nahu qoma wa qa'ada zaidun. Qoma berdiri wa qa'ada dan duduk siapa zaidun. Wa fi talabil maf'uliyati dan dalam mencari makmul maf'ul maksudnya nahu qauli ta'ala atuni ufril alaihi kitoro atu isim fa'il apa fil amar datangkanlah kalian semua itu kata Iskandar Dzulqarnain itu dalam surah Al-Kahfi nanti kalian cari surat ayat berapa itu bawalah siapa kalian semua kalian bawa nih kepada aku kalau kalian bawa ufri maka menuangkan siapa saya alaihi kalau nggak salah atas lubang alaihi atas lubang kitron pada sekarang itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu duduh timah. Duduh timah itu timah yang dicairkan itu loh. Cairan timah. Jadi kan bisa Ya'juj dan Ma'juj, ya kan? Itu ada kalian bacalah Qur'annya. Jadi ada makhluk Allah yang kupingnya lebar. Itu namanya Ya'juj dan Ma'juj, tangannya tajam, kukunya kan nyakarin terus. Nah itu dulu hampir lubang itu hampir kan akhirnya disiram oleh cairan timah oleh siapa? Imam Nabi Iskandar Dzulqarnain. Nah itulah Iskandar Dzulqarnain yang menjadi apa? Khilafiyah yang disebut oleh orang-orang barat itu Alexander the Great. Itu pasti nggak mudah ya orang selama ini pikirannya mah nggak karuan
Lah iya lah. Santri itu ini pemahaman yang indah. Nah, Alexander ini, nah ini kan akhirnya membendung benteng tadi yang tiap hari digerogoti oleh Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dalam cerita ciri-ciri hari kiamat itu kan nanti orang adzan itu kan males, ya enggak? Adzan udah ngiri-ngirian, bahkan beberapa tahun yang lalu ada yang berpendapat ngapain masjid musola adzan suaranya pada jelek-jelek. Akhirnya yang adzan apa? Tip rekaman HP itu, katanya suaranya keren. Bener apa enggak? Ada dulu yang berpendapat seperti itu. Makanya adzan yang seperti itu jangan. Adzan ya langsung lah kayak aska. Kalau adzan ngeden dulu, ini belum mulai ya kan? Ya nggak apa-apa. Nah itu maksudnya kitron ya, itu diperebutkan oleh atu dan diperebutkan oleh ufri. Itu namanya tanazuk. Ntar ditulis lah. Fa'atuni itu. Maka bermula lafaz ayat atuni, yatlubu itu menuntut makmul maksudnya. Kitron pada lafaz kitron. Maf'ulan tsaniyan pada maf'ul yang kedua. Wa ufri dan bermula ufri, yatlubu itu menuntut apa? Fi'il ufri hu pada kotron ya. Kitron apa kotron itu? Maf'ulan bihi pada maf'ul bih. Wa umila tsani fihi wal awal fi dhamirihi. Wa umila dan diamalkan apa asani. Boleh juga wa amalan beramal apa asani yang kedua fihi di dalam lafaz kitron wal awal dan yang pertama fi dhamirihi dalam dhamirnya kitron. Wa hudzifa dan dibuang apa dhamir likaunihi karena adanya dhamir itu fudlatan wal aslu dan fudlah lebihan wal aslu maksudnya fudlah itu lebih itu enggak udah gitu loh. Wal aslu dan bermula asalnya ayat atunihi gitu loh. Walau ukmila dan jikalau diamalkan apa al awalu yang pertama lakila maka dikatakan ufrihu. Pada ayat ufrihu ada hu-nya, udah titik. Udah gini aja biar gampang diperhatikan, terutama yang baru-baru biar langsung nyambung. Dihapus itu bab lain bab tanazuk. Jadi ini kotor nih, besok direndam sabun gitu loh. Ininya nih maksudnya ya. Ini kan buat ngapus kan nempel kan? Ini kan itu intinya kotor, direndam, dibersihin gitu. Kayak sandia aja. Ya. Apa tadi namanya? Tanazuk. Tuh, malah kotor semua kalau terhapus. Ini kotor kalau kebangetan tebel direndam pakai sabun. Kasih minyak tanah. Punya nggak minyak tanah? Nggak, minyak tanah kan enak. Kalau minyak tanah langsung dibakar kan? Ganti baru kan keren. Ada minyak tanah dalam kalau mau. Tanazuk itu berebut. Itu aja lah. Tanazuk itu kalau terjemahan bebasnya berebut makmul. Saya kasih contoh yang gampang. Itu aja. Sholawat aja lah yang tadi saya baca. Ya udah contoh yang ada tuh kan koma wa ko ada zaid itu. Zaidnya apa maksudnya? Fa'il. Perhatikan. Ya kan? Hakikatnya tanazuk adalah ada dua amil atau lebih. Kan gitu. Koma wa ko ada zaitun. Tambahin lagi kalau perlu. Koma wa akala wa syariba. Zaitun ini orang zaitun songong umpamanya. Diri makan minum. Yo kan songong enggak punya adab. Makan ya duduk lah.
Masa diri makan minum lagi. Ya Pak. Nah, kan berarti bocah songong. Paham nggak? Kalau makan ya dulu kan begitu. Nah ini orang contoh songong gitu loh. Oke. Ini perhatikan satu dulu. Hakikat tanazu adalah ada dua amil atau lebih jatuh duluan. Amil itu maksudnya sesuatu yang mengamalkan. Fi'il kayak yang menyerupai fi'il kayak terserah. Koma fi'il bukan? Oke, berarti amil. Kan gitu. Kok ada? Bukan kok ada. Loh, tadi nggak ada. Loh, sekarang kok ada? Kok ada? Ini kok ada? Enggak. Lu nyambung nggak? Nyambung. Orang nggak ada, kok ada? Gitu kan? Nah, orang banget. Nur mana Nur? Nah iya Nur bingung. Ngomong apa sih? Kalau iya kan? Orang. Ya. Ini fi'il butuh maf'ul, butuh fa'il. Ini fi'il yang kedua juga butuh fa'il. Artinya satu fa'il diperebutkan dua fi'il. Nah itulah namanya tanazu. Gitu loh. Jelas? Ya tahu banyak. Ini kopi. Ya Pak. Begitu saya masuk diperebutkan Aska, Rahmat, Yasin semuanya. Oh, ngerti maksudnya? Itu tanazu dalam bahasa Arabnya. Jadi itu secara kaidah wa haqiqatuhu ayyataqaddama amilani au aktsaru wa yata'akhkharu ma'mulun fa aktsaru wa yakunu kullu wahidin minal awamil al mutaqaddimah yatlubu dzalikal mutaakhir. Hakikat tanazu adalah ada dua amil jatuh duluan, dua amil atau lebih. Kemudian ada makmul, fa'il, maf'ul, itu kan namanya makmul. Yang diamalkan itu loh. Proses amal itu kan namanya amal. Proses mengamalkan itu kan namanya amal. Kan biar nggak kalian keder nih. Amil yang mengamalkan, makmul ya yang diamalkan. Nah, inilah yang disebut dengan tanazu. Nah, nanti ada ketentuan hukum. Bahkan ada yang lebih parah. Nih, tapi yang penting. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim. Kalau perlu tambahin wa majid. Iya kan? Umpamanya ala Sayyidina Muhammadin. Loh, ini semuanya larinya kepada ala Sayyidina Muhammadin. Sholli fi'il 1, wasalli 2, wabarik 3, wakarim 4, wasyarif 5, wa'adzim 6. Kalau tambahin wa majid terus dan seterusnya, berarti ada berapa? Banyak. Memerebutkan hanya satu ala sayyidina. Nah, ini namanya tanazu. Berebut. Kan dua amil atau lebih. Jelas itu. Nah itulah yang namanya disebut dengan tanazu. Nanti ada ketentuannya. Begitu. Udah ya. Ayat itu ya tinggal kalian sama sebenarnya penjelasannya nggak jauh dari itu. Gitu. Sampai mana tadi man? Wa fi talabi ahadihima itu ya. Iya. Wa fi talabi ahadihima al-fa'iliyata ya sama nih. Contoh yang dalam ayat tadi. Atuni dalam surah Al-Kahfi tadi. Atuni ufrig alaihi kitron. Nah, atu ini fi'il amar, ini maf'ul. Kan atu ini membutuhkan dua maf'ul. Ini kan maf'ul yang pertama. Maf'ul keduanya mana ini?
ufrik, atuni afrik alaihi ya. Atuni afrik alaihi, menuangkan. Nah, ini dibaca zayum fi'il mudhari. Ufrik alaihi gitu ya. Alaihi atas apa tadi? Tembok atau atas ya pembatas Ya'juj Ma'juj tadi. Ini kan fi'il fa'il karena fi'il amar apa? Mudhari kan. Ini juga membutuhkan maf. Nah, lafaz ini diperebutkan oleh atuni dan diperebutkan oleh lafaz. Oh. Cuman ini nah nanti ada ketentuan. Ini yang amal adalah ini. Nah, di sini atuni itu asalnya atuni. Hinya dibuang, hinya kembali ke sini. Gitu loh. Jelas ya? Itu namanya tanazu, maka diperhatikan. Itu berebut. Kalau ini diamalkan oleh ini, nah, ini diamalkan oleh ini, maka di sini ufrihu. Jelas? Itu ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya ini mukaddimah. Cuman ini pahami supaya kelanjutannya besok kalian nggak kelabakan. Oh, gitu loh. Nantilah insya Allah sih di belakang ada. Oke ya. Karena kan mau ini tadi mau ngaji. Ngaji di mana sekarang? Bang Ridwan. Oke dah, besok sampai mana tadi? Dilanjut besok dah. Wafi tolabi akan jima ya. Kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.